Sekitar jam 1 itu kita kebangun Bang. Itu kayak ada yang ngetok-ngetok lagi, cuma beda, dia nggak ngetok-ngetok tembok, tapi ngetok-ngetok pintu dapur yang nembus ke kebun pisang itu. Kaget kan, kita bangun tuh berdua, siapa San? Gak tahu, orang kali ke belakang. Udah buka, saya bilang. Gak berani kok, udah buka aja nggak apa-apa. Dibuka. Terus pas saya tidur itu tiba-tiba tuh bau angus itu semakin melekat gitu, kayak bau banget gitu. Terus benar aja itu tiba-tiba di belakang dapur itu, di yang tempat yang saya ngeliat itu, ya itu dia lagi datang lagi. Dia datang lagi, cuman bedanya dia udah megang tangan. Dia megang tangan, tangannya kanannya buntung, tangan kirinya megang tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan hari ini gue kedatangan seseorang yang akan menceritakan kejadian horornya ketika tinggal di kontrakan yang ada di daerah Jakarta Selatan. Jadi waktu itu dia kerja di sana dan dia ngontrak di kontrakan petak, sebuah kontrakan petak ya, Jakarta Selatan. Dan dia bersama temannya ngalamin kejadian-kejadian horor yang serem banget. Jadi langsung aja di sebelah gue udah ada Bang Angga. Halo Bang. Bang. Wih, thank you Bang ya udah datang ke sini. Ya sama-sama. Buat mau nyeritain ini nih sama sahabat Lonceng. Bang, ini kontrakan di Jakarta Selatan katanya. Jakarta Selatan. Nggak mau nyebut Jakarta Selatan di mana? Saya nggak mau nyebut Jakarta Selatan di mana karena kejadian ini nih sempat ada beritanya juga. Sempat ada beritanya? Iya. Oke, jangan ya. Iya. Jangan. Kejadiannya kapan, tahun berapa? Sekitar tahun 2010-an Bang. Oke, 2010. Dan ini kenapa nih? Katanya lu tinggal di situ nggak sampai sebulan. 2 minggu malah. 2 minggu? 2 minggu malah. Lebih parah nih. Iya. 2 minggu itu 2 minggu pindah. malah. Kenapa Bang? Kalau langsung pindah? Ya jadi kan sebenarnya kan kita tuh ada proyek itu 1 bulan Bang. Jadi ya saya nyari kontrakan yang cuma bisa 1 bulan nih. Ya dan ternyata emang nggak nyampe 1 bulan, 2 minggu saya udah keluar karena benar-benar ada gangguan yang benar-benar parah Bang gitu. Parah horornya nih. Bener-bener. Kontrakan petak berarti. Kontrakan petak. Kontrakan baru apa kontrakan lama? Kontrakannya baru Bang. Bangunannya? Masih bagus Bang. Bangunannya masih baru? Bangunan baru. Mahal, murah? Ya logikanya ya, Jakarta Selatan di 2010 ada kontrakan yang per bulannya cuma 300. Itu kontrakan lu? Iya. Per bulan 300? 300. Tapi rame yang ngontrak ke situ? Ya karena kontrakan di situ itu ada 3 kontrakan sebenarnya yang dempet, dan kontrakannya tuh 3 petak, depan, tengah, belakang. Karena ya di 3 itu cuma saya sama temen saya aja yang ngontrak, di posisinya ada di tengah. Cuma sendirian? Cuma sendirian. Dan kiri kan kosong? Kiri kanan kosong. 2 minggu doang di situ? 2 minggu doang. Kayaknya udah mulai kebayang nih ya. Memang kayaknya penyebabnya apa nih kontrakan itu murah nih ya? Iya. Oke, nanti diceritain detail-detailnya ya Bang. Jadi buat sahabat Lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Angga, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip-skip. Dan halo sahabat Lonceng, pasti nggak lupa kan, sekitar 2 tahun yang lalu tuh kita roadcast ke Bandung, dan 1 tahun yang lalu kita juga udah ke Malang, lalu berhasil rilis episode-episode edisi Malang yang kisah horornya tuh serem-serem banget ya. Nah, di akhir Januari ini kita bakal roadcast ke Semarang. Jadi buat sahabat Lonceng yang pastinya stay di Semarang dan sekitarnya, pokoknya yang masih kejangkau untuk ke Semarang ya, kayak Jogja, Solo, Salatiga, Magelang, Kudus, Jepara, Purwodadi, Pekalongan, dan daerah lain yang nggak bisa gue sebut satu-satu. Yuk kirim cerita horor kalian dan cerita langsung bareng kita di Semarang pada akhir Januari nanti. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, atau buat yang sering scroll Instagram, kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri dan klik link di bio-nya itu ya. Oke sahabat Lonceng di Semarang dan sekitarnya, gue tunggu cerita kalian ya. Oke Bang Angga, langsung kita mulai Bang ya ceritanya.
Jadi di 2010 itu saya punya ada kerjaan itu di sekitar Jakarta Selatan, di Jaksel lah. Itu kayak semacam proyek bangunan rumah gitu kan, kayak klaster gitu di daerah Jakarta Selatan. Nah, karena rumah saya itu waktu itu di Bogor, jadi daripada bolak-balik Bogor Jakarta kan, pulang selalu malam kan, akhirnya kita carilah tuh kontrakan di sekitar proyek. Biar enak nih. Ya, biar deket gitu kan. Udah nyari ke sana sini tuh harganya tuh lumayan lah, namanya di daerah Jakarta Selatan ya kontrakan, walaupun kontrakan cuma 3 petak, harganya tinggi-tinggi pada saat itu kan. Iyalah di Jaksel. Iya. Nah akhirnya setelah kita cari tuh, masuk ke gang nyari-nyari, ketemulah kontrakan itu ada 3 kontrakan tuh dempet. 3 kontrakan tuh dempet, isinya itu ada 3 petak gitulah. Jadi depan, tengah, sama dapur, kamar mandi di dapur itu. Kita dapat tuh harga sekitar 300-an. Agak aneh sih, saya bilang sih agak aneh kan ya. Aku murah ya. Ya udah nggak apa-apa lah orang. Jadi saya itu proyeknya itu sekitar sebulan sebenarnya di situ. Saya nyari kontrakan di situ, nyari yang per bulanan, cuma saya pakai cuma sebulan doang kan. Nggak ada yang mau, nggak ada yang terima. Jadi maunya tuh kayak setahun, kayak gitu kan. Paling lama setahun gitu. Nemulah di sini nih. Akhirnya kita lihat, cek-cek, oh bagus ini, oke. Murah lu 300 gitu. Akhirnya kita fix lah nemu di kontrakan ini. Dan saya itu nggak sendiri, saya sama teman saya itu, dia namanya si Hasan. Nah, jadi Hasan ini juga kerja di proyek itu. Cuman kalau saya kan ngemantau gitu kan, mandor kalau ada barang-barang yang ada yang kurang atau gimana saya yang ngurusin gitu. Kalau Hasan ini orang mana? Si Hasan ini dia orang Madura. Emang rumahnya di Madura? Oh, rumahnya di Madura. Jadi dia itu merantau gitu kan. Cuma dia di proyek itu sebagai pekerja, kerja lepas gitu. Abang mantau sebagai pekerja lepas. Iya. Nah, daripada saya ngontrak sendiri kan, saya ajaklah dia tuh si Hasan ini. Jadi satu kontrakan ini kita bagi 2 tuh. Nah, di situ kita kita nemu kontrakan di situ. Akhirnya ya udah di situ sehari nginep di situ nggak ada masalah. Paginya kita berangkat kerja sama si Hasan. Pagi kita jalan proyek selesai, kita balik itu sekitar jam habis maghrib sekitar jam 7 udah sampai kontrakan karena nggak begitu jauh dari tempat lokasi kan. Jadi begitu saya di rumah, saya di kontrakan itu jam berapa ya, jam 7 lewat itu kita udah beres-beres, saya nongkrong tuh di luar. Jadi di luar itu ada kayak selasar gitu, ada teras, ada bangku 2, ada meja gitu. Saya ngopi kan di situ di depan sampai pulang kerja gitu kan. Terus si Hasan ini ada di dalam. Gak lama itu ada ibu-ibu warga situ, gak jauh dari rumah kontrakan itu kan. Dia lewat nyapa, bilang, "Mas baru pulang emang ya?" kata dia gitu. "Iya Bu, baru aja nyampe," saya bilang gitu. Terus kata dia, "Loh, tadi yang abis maghrib itu siapa?" kata dia. "Siapa Bu?" "Ini tadi yang duduk di sini. Tapi Mas, dia orang saya tegur kok, tapi diam aja." Lah, siapa? Itu dia udah mulai aneh di situ kan. Terus saya nggak mau ngelanjutin ke omongan itu, jadi takutnya gimana kan. Jadi ibu tuh, "Oh iya Bu, mungkin tadi saya balik lagi kali," saya bilang gitu aja. Ibu tuh pergi, saya ke dalam cerita lah tuh ke si Hasan. Terus dia ketawa si Hasan. "Nah itu dia," kata dia gitu. "Jadi gini Bang, yang hari pertama kemarin itu kita baru masuk itu, perasaan gue itu udah nggak enak," kata dia. "Emang kontrakannya sih bagus, tapi nggak tahu kenapa perasaan gue udah nggak enak Bang. Gue mau cerita sama lu, tapi nggak enak nih, soalnya kita baru nempatin nih kontrak di sini, terus masa mau pindah apa gimana gara-gara perasaan gue yang gak enak doang," kata dia gitu. Terus mungkin ibu salah lihat kali, mungkin ada orang lain kali nongkrong di situ, jadi sebelum kita pulang. Jadi saya itu berpikir buat positif aja terus gitu. Nah udah gitu udahlah, kita ngobrol-ngobrol di dalam, kita cerita gitu, emang nggak ada apa-apa sih. Nah malamnya sekitar jam 12, jam 1 malam itu saya kebangun karena mimpi. Nah jadi di malam itu tiba-tiba itu saya itu mimpi. Jadi saya itu berada di proyek yang tempat saya kerja itu. Tiba-tiba itu ada karyawan yang ketimpa besi konstruksi
yang besi H itu tinggi panjang itu. Oh. Jatuh, nimpa tangannya patah. Tangan kanan patah. Telapak tangan, bukan semua loh, tapi telapak tangannya patah. Dan pas itu saya lihat, saya sama yang pekerja yang lainnya, saya deketin, saya mau bantuin itu. Pada saat itu mau bantuin, mau nengok, pas nengok itu tangannya udah mau putus, jadi udah ngampleh gitu kan. Nah, pas saya deketin itu tiba-tiba ada sosok yang saya belum tahu tuh jelas bentuknya seperti apa ya. Tiba-tiba datang itu, dia narik tangan pekerja itu sampai putus. Tangannya dibawa kabur. Oke. Nah, pas udah gitu baru gue tiba-tiba itu kaget kebangun kan. Kebangun mimpi itu. Lah, pas bangun si Hasan masih tidur tuh. Akhirnya saya coba buat nenangin dia, duduk dulu gitu kan ya. Ini apa ini ya? Ini Miko bisa ngimpi kayak gak enak begini, baru 2 hari di sini gitu. 2 hari di sini ngimpi yang gak enak, mana ngimpinya juga di proyek lagi kan, tempat kerja juga gitu. Apa ada tanda-tanda, apa ini cuma mimpi biasa aja, mimpi kan bunga tidur, belum tentu bisa jadi kenyataan atau gimana. Ya cuma mikir sepintas doang, ya akhirnya saya tidur lagi. Kebangunlah pagi kan, pagi biasa berangkat, siap-siap berangkat kerja bareng sama si Hasan. Jadi setiap saya berangkat tuh saya selalu ngelewatin gangnya itu. Jadi kalau mau ke jalan raya itu, jadi kontrakannya di ujung gang gitu. Jadi masuk ke gang dulu, kayak semacam rumah padat penduduk gitu, kayak kontak-kontakan rumah-rumah gitu. Dia jalan tuh ke sono berangkat kerja selama dari pagi sampai siang sih nggak ada masalah apa-apa kan. Nah, setelah jam istirahat sekitar jam 1 lewat lah, setelah jam istirahat kerja itu tiba-tiba itu ada pekerja yang lagi masang rangka atap di lantai 2 rumah. Itu dia jatuh, tangannya itu patah, tangan kanannya, jadi telapak tangannya. Pas saya deketin itu saya lihat tangan kanan itu patah. Lah saya berpikir, ini kenapa sama kayak mimpi gue yang semalam gitu loh kan. Tapi semalam ketimpa nih. Tapi kalau semalam di mimpi itu, saya mimpi itu ketimpa besi sampai tangannya itu patah. Jadi kayak ngampleng gitu. Kalau ini dia emang jatuh dari lantai 2 itu, dari lagi masang atap itu, tangannya patah. Dia ketindih. Kejadiannya beda tapi impact-nya sama. Sama. Nah, di situ saya mulai berpikir, ini apa ada kaitannya sama mimpi yang semalam gitu. Terus akhirnya ya kita sama tim bantuin, bawalah ambulan ke rumah sakit. Setelah itu kita lanjut kerja lagi kan, yang lain pekerja lain. Nah, setelah itu kerja, udah selesai itu sekitar sore. Ini hari kedua itu kan sore. Kita balik lagi sampai rumah itu jam 7. Nah ini nih Bang, begitu saya sama si Hasan buka pintu kontrakan itu, tiba-tiba tuh kayak bau angus. Kayak bau angus gitu, bau kebakar gitu. Nah sontak kita kaget dong berdua, takutnya ada listrik yang kebakar, ada konsleting atau ada yang bakar-bakar apa gimana. Kita cari tuh dari depan, tengah, sampai ke dapur, sampai ke belakang itu emang nggak ada apa-apaan, cuman baunya itu benar-benar nyengat di dalam. Tapi di luar tuh nggak bau apa-apa, nggak ada yang bakar-bakar. Setelah sekitar 5 menit itu, ya bau itu hilang gitu aja, hilang. Ya udah kita jalan kan, setelah itu kita keluar rumah itu. Tadinya mau nyari makanan kan, nyari cemilan lah di sekitar situ buat makan malam. Keluar, kita balik lagi tuh sekitar jam 9. Kita balik jam 9 itu, setiap kita buka pintu itu selalu bau angus di awal. Tuh, bau kebakar. Bau angus lagi nih San, bro. Iya nih Bang. Coba cari lagi San, kata-kata ada yang bakar-bakar apa ada yang iseng. Karena di kontrakan itu, di belakang itu ada pintu Bang. Jadi ada pintu yang tembus tuh ke kebun. Jadi kontrakan itu belakang itu ada kebun pisang. Nggak luas sih, cuman sedikit, cuman lumayan. Kalau malam lumayan serem juga gitu. Nah, sampai ke belakang-belakang itu takutnya ada yang nimbun, ada yang bakar gitu kan. Saya lihat emang nggak ada apa-apaan. Malam itu nggak ada apa-apaan. Terus sampai si Hasan bilang gini, ntar juga hilang lagi baunya kayak kemarin. Dia bilang gitu. Bener aja baunya hilang. Nah kita tidur lah nih, sekitar jam 10-an itu kita udah mulai tidur itu tiba-tiba itu kayak ada yang ngetok-ngetok. Jadi kontrakan ini ada tiga gitu kan. Ada 3 kontrakan ini, yang 2 itu kosong. Jadi saya sama Hasan itu nepatin yang tengah. Nah malam itu tuh ada yang ngetok-ngetok
tembok itu dok 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 dok. Tembok ya? Tembok samping gitu. Padahal kita tahu di sebelah kiri kanan kita itu kosong, nggak ada orang gitu. Emang sebelumnya ada yang sebelah kiri itu sebelum kita nempatin tuh emang ada yang ngontrak gitu. Tapi udah belum lama udah pindah gitu. Tapi emang benar-benar kosong. 3 kali tuh dok dok dok. Lu siapa San? Lu gedor-gedor tembok? Enggak, kata dia. Terus udah diemin lagi kita tiduran lagi gitu kan. Karena emang di dalam itu kan kita nggak ada TV, nggak ada apa namanya juga cuma ngontrak sebulan doang gitu kan, cuma numpang tidur doang sebenarnya gitu. Jadi bener-bener hening gitu, mau ngilangin suara itu kalau ada TV mendingan ke apa namanya ke saru sama suara yang lain. Yeah. Nah itu bener-bener jelas dok 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 gitu. Nah baru selang 5 menit itu bunyi lagi dok 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 gitu tembok itu. Kayaknya ada yang iseng gitu, tapi nggak mungkin lah dari luar, soalnya suara itu benar-benar ada di sebelah kontrakan saya itu. Udah dimin aja San, jangan, mungkin dia mau kenalan kali sama kita, bercandain gitu. Ya udah tidur. Kita tidur lah tidur. Nah ini bang, tiba-tiba itu saya tidur itu dimimpin itu sosok itu lagi bang. Saya dimimpin sosok itu lagi yang tadi sebelumnya yang di kemarin itu dia datang, ada dia lagi narik tangan sampai putus itu, dia dimimpin itu lagi. Dimimpin itu lagi, sosok itu muncul di depan saya itu kayak orang minta tolong gitu bang. Gitu. Cuman bentuknya itu masih belum jelas karena situasinya itu benar-benar gelap bang. Oke. Jadi kamar itu benar-benar gelap, dimatiin gitu. Dan emang itu kayak semacam namanya mimpi ya, namanya mimpi bisa posisi kita di mana aja gitu, kita nggak tahu. Pokoknya situasinya gelap itu kayak ada sosok orang berdiri di depan saya itu dengan sosok yang bentuknya itu belum begitu jelas gitu. Dia tuh kayak orang minta tolong suaranya gitu. Tolong gitu. Ya mungkin pas gitu saya bontak, saya bangun aja. Bangun, astagfirullahaladzim, ini mimpi kayak gitu lagi ya. Ini ada apaan sama kontrakan ini ya. Pas itu saya bangun, saya nyeduh kopi lah tuh. Saya takut kalau tidur lagi saya dimimpiin lagi gitu. Akhirnya saya bangun, saya nyeduh kopi, saya duduk tuh di tengah itu si Hasan masih tidur. Sambil minum kopi gitu, mikir nih ada apaan. Udah ada sekitar 5 menitan lah, saya tidur lagi. Dan saya nggak dimimpiin pada saat itu. Tinggal dimimpiin, dan paginya seperti biasa bangun berangkat kerja. Dan kerja itu nggak ada masalah apa-apa. Dan di hari yang keempat kalau nggak salah, di hari keempat itu mulai aneh lagi gitu. Setiap pulang kerja itu nyium bau angus lagi gitu. Ini nggak tiap hari sih setiap pulang kerja nyium bau angus. Jadi selang 2 hari kadang ada nyium bau angus kayak gitu. Setelah cari-cari itu nggak ada apa-apa. Nah pas malamnya itu mau tidur itu tiba-tiba itu ada yang suara tak tolong gitu. Jadi ini bukan mimpi, benar-benar minta tolong. Jadi saya sama Hasan tuh denger. Oke. Jadi pas saya lagi tiduran itu di ruang tengah tuh tiduran, saya lagi ngobrol sama Hasan, tiba-tiba tolong gitu. Itu si Hasan diem aja. Jadi kita sama-sama diem gitu. Jadi kayak itu suara apa? Nggak ngomong. Jadi mungkin di perasaan saya gini, mungkin gua doang suara yang dengerin gitu. Jadi gua nggak mau cerita ke si Hasan. Ternyata si Hasan juga ngerasain yang sama. Ada suara minta tolong, tapi dia nggak mau cerita ke saya gitu. Jadi sama-sama nahan gitu kan. Daripada nanti cerita jadi horor gitu, mau tidur gitu. Mungkin dia nggak cerita. Tidurlah kita nih, tidur. Sekitar jam 1 itu kita kebangun bang. Itu kayak ada yang ngetok-ngetok lagi. Cuma beda, dia nggak ngetok-ngetok tembok, tapi ngetok-ngetok pintu dapur yang nembus ke kebun pisang itu. Jadi dari belakang, pintu belakang. Dok, kayak orang buru-buru mau disuruh bukain gitu. Nggak kalau orang yang ini kan tok gitu. Tok. Nih dok gitu. Kaget kan kita bangun tuh berdua. Siapa San? Gak tahu. Orang kali ke belakang. Udah buka, saya bilang. Gak berani kok, udah buka aja nggak apa-apa. Dibuka. Thank nggak ada siapa-siapa. Iya. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada sama sekali, nggak ada siapa-siapa. Ini benar-benar kita tuh kayak orang diteror gitu. Nggak ada siapa-siapa. Dan itu benar-benar situasinya memang benar belakang itu gelap, namanya kebun pisang gitu. Nggak ada siapa-siapa. Akhirnya kita tuh sempet nggak tidur selama ada kali kurang lebih 3 jam tuh, dari jam 1 baru tidur itu jam 3 mau jam 4. Itu gara-gara itu tuh bang. Dan pas baru itu jam 4 kita mau tidur, ada suara orang minta tolong lagi.
tolong. Nah ini baru saya ngomong nih sama si Hasan. San, lu udah tidur belum? Belum. Jadi kita nih tidurnya bukan madep-madepan. Jadi kayak ngelawan arah gitu, madep sana, dia madep sini, gitu tidurannya kan. Saling munggung. Iya, saling bunggung gitu kan. Terus saya itu ngecek si Hasan udah tidur belum? San, jadi jawab, ya, berarti belum tidur kan. Tadi lu dengar suara nggak? Dengar, kata dia. Suara apaan? Minta tolong ya, kata dia. Ya sama gue juga. Siapa ya? Terus dia bangun tuh si Hasan duduk. Ini udah aneh nih, kata dia nih. Udah aneh nih tempat nih, kata dia. Nggak nyaman nih gue di sini, kata dia. Terus gimana, San? Lu mau pindah? Gue bilang. Ini sayang banget ini, gue bilang. Kita udah nyari susah-susah, yang lainnya kan nggak mau ada yang sebulan doang, paling lama harus minta setahun kan, dan kita udah bayar, sayang. Aduh, gua nggak enak banget nih, deg-degan, kata dia gitu kan. Nah udah tidur lagi, kita tidur lagi, kita pagi berangkat. Setelah beberapa hari itu sekitar hampir 5 harian lebih gitu, kita nggak diganggu bang. Nah ini pas yang udah seminggu kemudian tuh saya pulang kerja itu, saya buka pintu itu, beda ini kayak bukan bau angus, kayak bau bunga. Kayak bau bunga melati gitu bang. Nah ini berubah lagi nih wanginya. Gue bilang tuh ke si Hasan kan, San, gue nyium berubah lagi nih wanginya. Iya bau bunga, katanya bunga melati. Lu pakai parfum, kata dia. Kagak, parfum gue nggak begini, nggak bau melati begini. Udah cuekin aja, kata dia gitu. Terus biasa lah gitu. Nah setelah malam ini baru bener-bener saya itu didatengin bener sosok itu bang. Jadi malam yang ke seminggu ini saya tidur itu, tiba-tiba itu saya lagi tidur, ini entah mimpi atau apa ya, atau setengah sadar gitu. Jadi saya tidur itu sebelah saya kan ada Hasan, saya ngelihat dia ada Hasan gitu. Saya cuma dari badan, kaki, tangan, badan saya itu semua nggak bisa gerak. Jadi seakan-akan saya itu kayak mimpi, tapi tetap lokasinya ada di situ bang. Pas saya melek itu tiba-tiba dia muncul ada di pintu dapur. Jadi antara sekat dapur, kamar tengah sampai ke depan itu kan pasti ada pintu, cuman nggak ada pintunya kan, ada lubang itu ada apa? Kayak lubang gitu. Iya kayak gitu. Nah dia itu berdiri pas di bawah itu, berdiri gitu. Dan ini sosoknya bener-bener jelas gitu. Jadi pas gue lihat itu, itu sosoknya bang. Ini badannya itu, kulitnya itu nggak ada, kulit luarnya itu nggak ada. Oke. Jadi kulit luarnya itu nggak ada, semua itu kayak kulit dalam aja, organ-organ tubuh di dalam itu jelas bang. Dan mukanya itu udah nggak karu-karuan, darah-darah sampai kulit mukanya juga nggak ada. Terus sebelah matanya itu kayak matanya itu kayak mau keluar gitu, kelopak matanya udah nggak jelas pokoknya. Udah sama darah-darah badannya itu, kayak semacam orang yang apa ya? Pokoknya kulitnya nggak ada gitu, kulit luarnya itu nggak ada. Jadi semua ada organ-organ tubuh dalam itu kelihatan. Dan yang saya lihat itu tangannya itu sebelah kanan itu, telapak tangannya itu nggak ada buntung. Oke. Dan ini saya rasa itu sama seperti sosok yang saya mimpi pertama kali datang di kontrakan itu. Karena yang saya lihat itu tangannya buntung. Gitu. Tangannya buntung, dia minta tolong itu. Bang, tolong bang gitu. Itu suara bapak-bapak. Tolong gitu, tolong bang, tolong gitu. Terus saya mau ngomong nggak bisa, mau baca doa, jangankan baca doa, teriak aja nggak bisa. Gitu. Saya kayak mulut kita tuh kayak benar-benar dikunci, kayak itu nggak bisa ngapa-ngapain. Itu sekitar berapa? Nggak ada 1 menit sih sebenarnya. Nggak ada 1 menit itu tiba-tiba saya bisa napas, saya bisa berontak itu sosok itu hilang. Gitu. Terus saya bangunin Hasan, San, bangun. Apa? Tadi gue tuh kayak dimimpiin, tapi antara mimpi sama setengah sadar sih. Mimpi apaan bang? Tadi tuh di situ ada sosok laki-laki itu, badannya itu kulit luarnya nggak ada. Aduh, kata dia. Terus lu ngalamin juga nggak? Katanya enggak sih, kata si Hasan. Gue nggak ngalamin apa. Gue baru tahu lu bangunin ini, kata dia. Terus udah gitu, ya udah lu tidur lagi dah. Itu saya nggak bisa tidur bang setelah itu. Saya paksain merem tuh nggak bisa tidur. Akhirnya saya nyalain lampu. Saya nyalain lampu depan tuh, kan dia tidur di tengah kita ya. Saya ke depan, saya nyalain lampu, saya bikin kopi, saya duduk tuh di situ bang. Saya duduk, saya mikir,
ini apa ada kaitannya sama mimpi yang di awal, terus sama di di proyek gitu kan. Karena emang semuanya tuh yang saya mimpin itu tangan kanannya itu, telapak tangan tuh nggak ada telapak tangannya. Selalu telapak tangannya nggak ada. Dan sosok yang saya lihat itu di dalam kontrakan itu, yang muncul dari dapur itu, yang benar-benar kulit yang nggak ada, kulit luar nggak ada, itu telapak tangannya juga nggak ada. Itu benar-benar sama, sesuai sama mimpi gitu. Terus kejadian di proyek juga kan ketiban jatuh dari atas itu telapak tangannya nggak ada. Putus itu udah ngampleng gitu. Saya mikir di situ nih, apa ada kaitannya, apa nanti gua kerja ada masalah gitu, karena setiap habis saya mimpi itu pasti ujung-ujungnya di tempat kerja itu ada kendala gitu. Amit-amit kalau saya dalam hati gitu, amit jangan sampai kayak gitu lagi. Pagi setelah itu saya bisa tidur tuh, pagi kita berangkat lagi kerja seperti biasa. Dan di proyek itu kejadian lagi bang. Jadi kejadian orang lagi motong besi pakai gerindra. Itu gerindranya lepas, nancep ke tangan kanan. Gerindra tangan itu ya? Iya, gerindra tangan lagi dia motong besi itu nggak sengaja, itu gerindranya kelepas, loncat gitu. Dia langsung muter balik nancep ke tangan sini. Jadi bener-bener nancep itu udah setengah masuk ke dalam, setengah gerindra itu udah masuk ke setengah kanan, tangan kanannya itu. Itu kejadian itu. Terus buru-buru kita bantuin itu, langsung dibawa lagi ke rumah sakit. Itu kita nggak bisa ngelepas gerindra itu, harus dibawa ke rumah sakit, sama gerindranya dibawa ke rumah sakit buat dioperasi itu. Karena kalau dilepas itu takutnya nanti kenapa kan, kita nggak tahu mekanisme operasi seperti apa gitu kan, penyelamatannya seperti apa. Akhirnya sama gerindanya itu sama yang bulat itu masih nempel, itu dibawa ke rumah sakit. Di sini saya mikir lagi tuh. Ini kenapa terjadinya kayak gini terus, selalu tangan gitu. Ada apa gitu kan? Udahlah, setelah itu kita fokus lagi kerja. Sore lah kita pulang lagi, balik lagi. Dan bener aja setiap buka pintu itu bau angus. Belum lama kemarin bau bunga, sekarang bau angus lagi gitu kan. Ini ada apaan sih ini kontrakan? Dalam hati begitu kan. Terus kata si Hasan, udah bang kita pindah aja yuk, kata dia. Jangan dulu San, nanggung gitu. Itu kita udah hampir 2 minggu tuh di situ. Nah setelah itu saya mau tidur itu, belum tidur malah. Saya mau tidur sekitar jam 9 itu, tiba-tiba itu saya didatengin itu lagi. Jadi ini benar-benar sosok ini intens ngedatengin saya gitu. Si Hasan udah tidur. Terus pas saya tidur itu tiba-tiba tuh bau angus itu semakin melekat gitu, kayak semakin bau banget gitu. Terus ini apa nih? Saya melek gitu kan, ini apa nih? Pasti benar aja itu tiba-tiba di belakang dapur itu, yang tempat yang saya ngeliat itu, ya itu dia lagi datang lagi. Dia datang lagi, cuman bedanya dia udah megang tangan. Dia megang tangannya kanannya buntung, tangan kirinya megang tangan. Gitu. Jadi tangan kanannya ini buntung, yang sebelah telapak tangannya buntung nggak ada. Tangan kirinya itu megang telapak tangan. Gitu. Sambil teriak minta tolong juga, sambil tolong bang, tolong gitu deh. Aduh, ini benar-benar nggak bisa gerak saya itu. Di situ setiap kedatangan itu saya nggak bisa gerak sama sekali. Benar-benar kayak badan kita dikunci, mulut kita dikunci, semua dikunci, cuma kayak mata sama pikiran aja yang normal gitu, yang bisa ngelihat. Terus saya coba buat bangun berontak itu, setelah berontak hilang dia gitu. Wah, di sana ada apaan ini kayak gini nih. Terus setelah itu kita bangunin Hasan itu, San bangun San, gue ngimpi itu lagi kata dia. Kata saya gitu kan. Udah bang, lu banyak doa aja kata dia gitu. Lah gue jangankan baca doa aja gue susah kalau datangan dia gitu. Mau baca doa tuh udah susah banget dah. Ngomong aja nggak bisa, dalam hati kayak kita disekep kayak gimana sih, napas aja susah gitu kan. Nah setelah itu saya Hasan itu bikin kopi tuh di malam itu, biar sambil ngobrol tuh, buat mikir apa kita harus pindah apa gimana gitu kan. Ngobrol tuh sama Hasan, San ini kayaknya kontrakan ini nggak beres. Iya. Terus kita gimana bang, mau pindah bagaimana? Terdah kita tunggu dulu. Ini kalau seandainya
seandainya San, ini gue ngomong sama si Hasan, seandainya San kalau gue tinggal di sini sendiri, mungkin gue udah kabur San. Gua bilang, ini karena gue ada temennya lu nih, jadi makanya gue masih tahan-tahan aja gitu. Ya sama bang, gue juga begitu, ada temennya kata dia gitu. Nah setelah itu kita ngobrol-ngobrol, belum lama ngobrol itu bang, itu pintu dapur itu tiba-tiba gedor-gedor lagi, duduk tengah malam itu bang. Oke. Bener-bener intens, bener-bener kayak di apa ya? Kayak di teror gitu. Duduk kaget kita kan, kita lagi ngobrol, lagi biasa gitu ngobrol. Duduk langsung kaget. Kita berdua tuh nggak ada yang berani buka pintu belakang itu. Buat ngecek nggak ada yang berani. Tuh. Terus saya bilang, San, buka. Nggak berani. Lu aja bang. Nggak ada yang berani gitu. Karena kejadian kemarin pernah begitu dilihat tuh emang nggak ada apa-apa. Jadi yang di pikiran saya itu takutnya giran gue buka gitu. Namanya belakang kan pohon pisang semua gitu. Tiba-tiba ada yang muncul itu yang saya takutin tuh begitu kan. Jadi udah diemin. Hilang tuh suara. Setelah itu hilang suara, kita masih ngobrol lagi tuh. Ya gimana nih kita cabut yuk, cabut gimana nih? Kita udah gemeteran semua itu bang, udah panas dingin mau gimana gitu. Itu masih jam berapa? Jam 1 jam 2 malam itu kan. Gitu. Ya udah kita buat tidur lagi aja bang, baca doa aja San. Tidur kita merem-meremin aja gitu. Itu kita tidur itu sama seperti yang biasa-biasa itu, kayak di kuping kita itu ada tolong gitu. Dan saya rasa itu si Hasan itu pasti dengar juga, cuman dia nggak mau ngomong karena dia juga belum tidur. Pengen nanyain lagi, takutnya lebih tambah parno kan. Udah saya diem aja dah, saya nggak dihiraukan aja, diem aja udah rasain bareng. Anggap aja ini halusinasi, saya pikir gitu kan. Pikiran saya begitu, anggap aja ini halusinasi, nggak ada. Itu jelas banget bang, di kuping saya tuh, kuping itu kayak tolong. Pas sudah gitu, nggak lama tuh saya ketiduran, tidur. Paginya biasa berangkat kerja, itu kan. Berangkat kerja, kita ke proyek, nggak ada masalah apa-apa. Kita balik lagi itu ke kontrakan itu. Nah, di kontrakan ini pas sekitar jam 8 itu, ibu-ibu yang tadinya lewat itu yang bilang, tadi masnya udah ada di sini perasaan yang itu. Ya. Itu dia lewat lagi, datang lewat gitu. Mungkin dia kayaknya habis dari warung karena bawa tentengan lewat depan. Saya lagi nongkrong di luar sama si Hasan berdua itu. Saya bilang sama Hasan, San, tuh ibu-ibu yang kemarin gue ceritain tuh yang bilang ada gue di sini. Terus nggak lama ibu itu lewat, negor, ya, Mas kata dia gitu. Iya, dari mana bu? Dari warung gitu. Terus dia bilang gini, itu siang udah pulang kata dia. Udah pulang dari siang kata dia. Enggak bu, kata dia. Biasa pulangnya jam 7 sampai sini. Dia bilang gitu. Enggak, itu kok lampunya di dalam dinyalain nih, biasanya mati kata dia gitu. Lampunya nyala katanya. Padahal dari awal lampu setiap kali saya tinggal lampu saya matiin, nggak pernah ada yang nyala gitu. Lampunya nyala terus kan, jadi di kaca kontrakan tuh ada dua kusen gitu ya. Ada kusen tuh, ada dalamnya itu ada kayak kain gorden gitu kan. Itu gordennya dibuka. Padahal setiap saya tinggal tuh gorden kaca itu saya tutup. Terus ibu-ibu tuh ngelihat kalau gorden itu dibuka dan di dalam itu terang, nyala lampunya. Padahal saya pulang dari kerja itu sekitar jam 7 itu udah masih dalam keadaan mati. Terus gordennya juga masih nutup gitu kan. Ya, ini aneh banget tuh, ibu-ibu tuh selalu ngeliat begitu terus. Terus, masa sih bu gitu. Bu bercanda, saya bilang gitu. Enggak, beneran tadi saya lihat itu. Ini si Hasan langsung, udah jangan dilanjutin itu. Si itu lewat pergi. Oh ya udah lewat gitu. Tuh kan San, kayaknya ada yang nggak beres ini, bener-bener nggak beres ini kayak gini nih. Terus setelah itu kita cerita tuh. Setelah itu cerita tentang kejadian-kejadian itu. Lu San gini aja San, lu coba cari orang yang kenalan sini, cari kontrakan baru. Saya bilang gitu. Kontrakan baru yang nggak kayak gini lah, karena emang situasi di situ itu kontrakannya itu agak jauh bang, agak jauh dari pemukiman kontrakan rumah-rumah yang lain. Jadi begitu kita masuk gang dari jalan raya itu kan padat tuh, rumah-rumah padat kiri kanan itu dari gang itu kayak rumah-rumah padat penduduk, dan rumah kontrakan ini agak jauh ke belakang itu udah mulai ada kebun-kebun gitu. Okay.
Ada mulai kayak kebun-kebun pisang. Nah kontrakannya ada di situ gitu. Dan kontrakan itu kontrakan baru dibangun katanya. Nah setelah itu kita cerita-cerita gitu kan, lu pokoknya cari San kontrakan lagi San baru. Seandainya kalau kita ngapa-ngapa kita bisa cari kontrakan lain, tapi cari yang murah lah. Tapi nanggung bang, tinggal nggak ada apa, udah nggak ada sebulan kan ini, kita mana ada yang mau nerima gitu. Masa kita nginep di apartemen apa gimana gitu kan. Ya enggak, lu tanya aja siapa tahu ada gitu. Ini gue udah kayaknya gue udah mau sakit nih kayak gini nih kayak gitu kan, udah panas dingin loh setiap dia datang itu benar-benar badan itu nggak enak loh. Kayak panas dingin gitu. Nah setelah itu ngobrol-ngobrol malam kita tidur gitu. Di malamnya itu saya tuh didatengin lagi gitu. Jadi gini, saya tidur biasa di tengah ya kan. Jadi saya berpikir gini, apa karena saya tidur di tengah gitu kan, saya dimimpin terus gitu. Saya berpikir coba gua tidur di depan gitu, di ruang depan gitu. Oke. Dia ada pikiran gitu. San, gua tidur di depan ya, gua di sini gua takut dimimpin lagi gitu. Soalnya kan ruang tengah itu dekat sama dapur. Betul. Dekat dapur apa dekat yang apa kusennya itu kan. Karena dia selalu muncul dari situ, Bang. Jadi gua tidur saya tidur di depan. Saya tidur di depan dekat pintu itu. Tidur. Itu gorden kan nutup ya. Saya tidur tuh malam itu gorden nutup ya. Itu sekitar jam 2 malam itu saya mendusin. Saya nggak dengar apa-apa, nggak karena apa-apa, emang karena mendusinnya tiba-tiba bangun gitu. Itu gorden itu udah kebuka. Gorden kaca itu kebuka. Gitu. Kebuka gitu. Terus saya nengok gini. Kok kebuka sih gorden ya? Akhirnya saya bangun, saya tutup tuh. Tutup, saya tidur lagi. Tidur, galmu kerasek gitu, kerasek gitu kan kayak gitu. Suara gorden, saya melek lagi, gorden kebuka lagi. Iya. Ya gitu. Jadi benar-benar ini diganggu ini, udah gak beres ini ya bilang gitu. Terus saya tutup lagi aja, saya matiin lagi lampunya, tidur. Nah, tidur itu mulai agak lamaan tuh, saya tidur tuh saya kebangun-bangun tuh sekitar jam 4 pagi. Jam 4 pagi itu sebelum subuh itu saya bangun, saya ingat banget sebelum subuh tuh saya bangun. Itu gorden udah kebuka separuh. Ya, udah buka separuh. Sosok yang saya lihat itu yang di dapur itu ada di luar, Bang. Jadi di depan jendela itu. Lagi ngapain dia? Lagi berdiri. Sambil megangin tangan yang putus itu. Jadi tangan kanannya dia putus itu, tangan kirinya megang tangan. Gitu. Tapi nggak kedengeran dia minta tolong apa gimana, karena dia munculin doang gitu. Udah bener kulitnya itu udah nggak ada, Bang. Mukanya itu udah kayak serat-serat, urat-urat gitu, kayak udah ya, kayak dagingnya aja. Iya kayak abang pernah lihat zombie nggak? Iya kayak gitu persis kayak gitu, zombie kayak gitu. Astagfirullahaladzim, ini dia lagi kan. Terus saya tutup bantal tuh, muka saya tutup bantal, saya ituin, paksain merem gitu. Pas saya buka lagi tapi udah nggak ada, gitu. Jadi yang saya takutin itu takutnya mempengaruhi kerja saya gitu waktu di proyek. Takutnya ada apa-apa gitu, ada gimana gitu kan. Karena sebelumnya setiap ada dia muncul apa gimana pasti ada kejadian yang di luar dugaan tuh ada di proyek gitu. Dan semua itu kayak nyambung gitu. Semua kejadiannya itu kayak tangan patah lah. Iya. Tangan mau putus sampai ada gerinda nencek ke tangan, semuanya tangan kanan kejadiannya itu. Jadi kayak ada benang merahnya gitu. Kayak ada benang merah gitu. Ini ada apa sebenarnya gitu? Ada apa gitu? Terus akhirnya sekitar pagi kita mau berangkat kerja itu kan. Saya sama Hasan mau berangkat kerja, saya lagi pakai sepatu tuh di teras depan. Terus saya jalan karena kan memang kalau keluar terus jalan lewat gang ya, gangnya lumayan jauh. Nah di sini ada warga, Bang. Jadi ada warga. Ini sekitar udah hampir 2 minggu ya kita dihantuin kayak gitu tuh. Jadi pas kita mau jalan berangkat kerja itu ada warga nyamperin kayak anak muda gitu, dia mau kerja juga sih. Jadi kita jalan bareng bertiga nih. Oke. Jalan bareng bertiga. Tiba-tiba dia nanya gitu, "Abang betah, Bang, tinggal di kontrakan sini?" kata dia gitu. "Lah, emang kenapa, Bang?" saya bilang gitu. "Ya enggak, emang betah," kata dia. "Ya betah," saya bilang gitu. Padahal dalam hati mah gangguannya bener-bener amit-amit kan. Terus saya lirik-lirikan tuh sama si Hasan, lirik-lirikan gitu. Terus emangnya kenapa sih, Bang gitu? "Lah emangnya yang punyanya nggak ngomong, nggak cerita apa-apa, Bang?" Nggak cerita apa-apa, cuma ya udah bayar
Terus dia ngasih kita kontrakan yang di tengah gitu. Ini boleh gue ceritain nggak bang kata dia gitu. Tapi ya abangnya jangan apa namanya, jangan berpikir aneh-aneh. Saya cuma cerita aja kata dia gitu. Ya emang kenapa bang gitu. Jadi gini bang, saya kan orang sini bang udah lama kata dia gitu kan. Jadi kontrakan ini, kontrakan yang abang tempatin ini, itu dulunya itu 3 kontrakan itu dulu satu rumah bang. Oke. Gitu, satu rumah. Iya satu rumah dulu ada keluarganya di situ. Lah abang yang kemarin bayar itu, yang sama abang itu, yaitu yang milik bapaknya kata dia, bapaknya gitu kan. Nah terus kenapa saya bilang gitu. Terus sambil jalan ke depan. Jadi gini bang, ini banyak yang ngontrak di sini sebelum waktunya itu udah pada keluar. Waduh. Dalam hati saya udah nggak enak nih perasaan, udah nggak enak nih. Terus keluarnya kenapa saya bilang gitu kan. Yang udah lama itu yang sebelah kanan abang itu, ini maaf aja ya, ini selalu digangguin bang sama orang. Kadang ada yang teriak-teriak tengah malam katanya, ada yang gedor-gedor pintu, ada segala macam. Dalam hati saya gini, lah ini sama kayak gua gitu. Ya, terus bang penasaran tuh, kan saya penasaran terus bang, ya apalagi bang. Terus kata dia, iya kayak ada yang gedor-gedor pintu tiap malam itu. Akhirnya belum waktunya ini dia udah pindah kontrakan kata dia gitu. Terus, nah belum lama abang nempatin ini, sebelumnya itu ada keluarga juga sebelah kiri bang kata dia. Iya. Sebelah kiri abang itu yang sekarang udah kosong itu bener baru keluar itu bang, belum lama, berapa hari abang mau nempatin di situ dia keluar. Itu di satu keluarga bang, ada bapak, ibu sama anak itu baru umur 1 tahun kata dia. Terus itu setiap malam itu jam 1 malam itu pasti selalu nangis. Setiap jam 1 malam selalu nangis. Gitu. Ngigo kali bang, namanya anak kecil saya bilang gitu kan. Terus enggak, emang dia orang tuanya cerita ke saya, setiap jam 1 malam itu pasti selalu nangis. Nangis gitu kayaknya nggak ada nggak serak lah di tempat itu apa gimana gitu. Terus akhirnya itu dia keluar aja bang, udah pindah kontrakan aja, belum waktunya habis. Terus abang emang nggak kenapa-napa di situ. Kenapa bang? Ya bilang gitu kan. Nah kan terus gimana bang ceritanya? Jadi saya itu diganggu. Saya tuh Mas itu diganggu sosok orang yang badannya tuh udah nggak ada kulitnya semua. Kulit luarnya udah nggak ada, udah benar-benar jeroannya dalamnya itu. Mukanya udah nggak karu-karuan, udah nggak jelas bentuknya gitu bang. Dan tangannya itu putus bang. Tangannya itu putus sebelah kanan. Telapak tangannya. Nah itu bang yang tadi saya ceritain tadi. Itu dulu sebelum jadi kontrakan. Dulunya tuh satu rumah. Jadi ceritanya tuh gini, dulunya itu ada keluarga di situ. Di situ ada kakek, ada anaknya itu, bapak itu, ada anaknya juga segala macam. Terus satu keluarga itu dia tuh liburan bang. Jadi liburan rumahnya ditinggal. Cuman kakeknya ini nggak ikut. Kakeknya nggak ikut, tinggal di rumah itu. Liburannya cuma semalam kalau nggak salah tuh. Nah kakeknya itu nggak ikut. Dan malam itu kejadian kebakaran bang. Dan si kakek ini nggak selamat kata dia gitu. Kakek ini nggak selamat, ditemuin di TKP itu udah angus, udah hancur semua gitu kan. Ini kejadian di Jakarta Selatan. Saya nggak mau nyebutin tempatnya, nggak enak juga ya, pokoknya di daerah sana. Dan kakek ini bener-bener nggak berbentuk banget, angus di TKP itu ketemunya begitu. Ya ini jangan-jangan emang ada kaitannya bang, saya bilang. Karena setiap saya pulang kerja itu selalu bau angus, bilang bau kebakar gitu. Ya mungkin itu bang, karena yang ngontrak sebelum abang yang sebelah kanan udah lama itu, ya kejadiannya selalu mimpi sama digangguin sosoknya kayak gini kata dia. Ya mungkin abang juga ngalamin hal yang sama kata dia. Aduh, terus gimana tuh bang? Ya makanya jadi setelah itu kejadian itu rumahnya itu dihancurin. Dibangunlah kontrakan dan yang orang yang tinggal di situ itu pindah kata dia gitu. Jadi dimanfaatin, dijadiin kontrakan. Terus tapi saya itu ngimpi dia itu selalu tangannya itu buntung bang, selalu minta tolong katanya. Ya iyalah bang kata dia gitu kan. Orang waktu ditemuin di TKP banyak organ-organnya itu yang hilang. Anjir. Gitu. Organ tubuhnya itu banyak yang hilang, udah banyak yang cop-cop, udah angus kata dia gitu. Udah angus bang, udah nggak berbentuk. Kita dia banyak yang putus, banyak yang wajar kalau emang andai ada arwahnya atau gimana yang penasaran itu nyariin tangannya itu sama. Aduh, benar-benar. Terus akhirnya saya bilang ke Hasan, San, lu mau pindah bener nih jadi. Lu pindah aja bang kata dia gitu. Daripada ngapa-ngapa kata dia gitu kan. Terus udah gitu akhirnya kita pulang kerja, kita ngomong sama yang pemiliknya. Cuman
saya nggak cerita tentang gangguan itu, saya nggak enak kan ya pemiliknya kan ya, karena emang ada kaitannya semua sama keluarganya dia kan. Dulunya tuh kakeknya tuh pernah kebakar, diketemuin di TKP itu udah benar-benar hancur, kebakar, angus gitu. Terus saya bilang ke yang punya kontrakan itu, Pak nih saya kayaknya nggak bisa lanjut, tapi uangnya nggak bisa dibalikin bang katanya. Jadi tetap hitungannya sebulan, nggak apa-apa saya bilang gitu, nggak apa-apa bang. Ya bang kenapa sih bang? Kata, udah berhenti aja apa gimana gitu? Enggak bang, soalnya kayaknya ini proyeknya nggak lama saya bilang gitu. Nggak lama sih mau pulang ke Bogor. Oh ya udah deh gitu. Padahal saya nyari kontrakan lagi yang dekat proyek itu. Akhirnya nemu lah tuh kontrakan di sekitaran proyek itu. Itu aja sekitar 550-an bang, hampir 600 ya. Itu sebulan itu. Padahal cuma tinggal beberapa hari. Iya. Tinggal beberapa hari itu. Akhirnya saya tetap ngontrak di situ, saya bayar di situ. Alhamdulillahnya ini proyek yang kita lagi jalanin ini lanjut bang. Jadi masih ada panjang lagi 1,5 bulan. Akhirnya kita ngontrak di situ 1,5 bulan. Gitu. Aman tapi di kontrakan baru. Aman bang, nggak ada kejadian apa-apa itu, nggak ada kejadian apa. Benar-benar nggak ada kejadian yang kayak gitu nggak ada. Benar-benar aman gitu. Dan ya alhamdulillah saya masa nih aman, nggak ada apa-apa di kontrakan yang baru itu. Dan itu benar-benar ternyata ada historinya kontrakan itu dulunya satu rumah yang kebakaran gitu loh. Dan ini benar terjadi di Jakarta Selatan. Tapi berarti abang sampai terakhir pun nggak bilang sebabnya yang punya ya? Nggak bilang, saya nggak enak. Sebenarnya saya pengen cerita, cuman saya nggak enak. Makanya ini yang bikin saya positif buat pindah itu ya karena saya itu dengar dari tetangga itu yang anak mau kerja itu. Karena emang dia tahu riwayatnya ini di sini gimana gitu. Ya kamsi ya kan? Ya gitu. Terus setelah itu ya udah kita akhirnya pindah. Alhamdulillah itu satu setengah bulan diperpanjang. Oke. Gitu. Terus tahu nggak bang penyebabnya kenapa? Kan kita tahu nih si sosok ini yang kehilangan tangan. Kenapa bisa sampai kena waktu abang lagi kerja di proyek nih? Maksudnya kena sama rekan kerja abang juga gitu loh. Nah itu yang jadi pertanyaan besar. Karena itu masih sekarang itu masih di pikiran saya itu kejadian 2010 loh. Sampai sekarang tuh saya kadang suka mikir, apalagi dia cerita lagi nih di sini nih cerita. Sampai sekarang jadi saya mikir lagi nih, itu ada kaitannya nggak sama proyek itu? Ya, kenapa tanganmu? Kenapa selalu tangan gitu? Apa dia ngasih isyarat gitu supaya saya nggak usah ngontrak di situ pergi gitu? Tangan kanan. Tangan kanan, semua tangan kanan. Dari kena gerindra, dari jatuhnya itu tangan patah tangan kanan gitu. Dan sosoknya ini yang nggak ada tangan itu pun tangan kanan gitu. Maksudnya bukan mau nyumpain nih, kenapa yang kena orang lain gitu? Iya itu makanya saya berpikir itu gini. Ini kalau kita lanjutin, takutnya itu ada kejadian lagi yang di luar dugaan di proyek lagi dan sasarannya orang lain gitu loh. Jadi kayak tumbal kayak gitu. Dan orang lain nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Makanya saya takutnya di situ. Kalau kita terusin nih. Bahkan orang yang tangannya itu pernah main ke kontrakan nggak juga? Nggak main ke kontrakan. Apa hubungannya? Apa hubungannya itu nggak ada sama sekali. Sampai sekarang tuh pikiran saya begitu. Cuman satu yang menurut saya itu ada kaitannya itu kayaknya dia cuma nunjukin mendingan lu pergi dah dari kontrakan ini. Lu janganlah tinggal di sini gitu. Tapi kenapa sosok ini selalu minta tolong gitu. Tolong mungkin nyariin tangannya itu kan. Dan dia udah nemu tangannya itu sambil dipegang. Awalnya kan dia nggak ada tangannya. Waktu pertama kali saya didatengin sosok itu dia nggak ada tangannya sebelah tangan kanan. Dan beberapa hari ke belakang saya didatengin di mimpi itu dia udah megang tangan. Cuman tangannya lepas. Setelah kejadian dua temen abang nih, tangannya luka ya? Iya betul. Dan saya berpikir tuh apa ada tumbal kejadian di proyek itu, apa rekan saya itu kerja itu saya jadi tumbal dari sosok ini. Tapi yang saya tahu kan yang kerja ini kan nggak pernah datang ke kontrakan saya gitu kan, nggak pernah. Kalau emang ada yang terjadi tuh mungkin bisa terjadi sama si Hasan ini loh, teman saya yang ngontrak di Hasan pun nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa, cuma dia mengalami gangguan yang sama yang saya alamin di dalam kontrakan itu. Dan itu benar-benar menjadi jadi tanda tanya sampai sekarang itu apa itu tumbal gitu, apa bukan saya nggak tahu.
Oke Bang, ini berarti kontrakannya juga sampai sekarang nggak tahu ya masih ada apa enggak ya? Kayaknya udah berubah apa gimana, saya nggak pernah kesana lagi. 2010. Mana sih daerah, penasaran lo gila. Pokoknya ada di daerah Jakarta Selatan lah. Tadi kalau saya sebutin takutnya gak enak lah. Karena emang itu sempat ada di berita tentang kebakaran. Oh, kebakarannya sempat. Iya. Iya, sempat masuk Dulu berita. koran ya? Iya, koran. Gitu. Dulu koran ya berarti. Zaman 2010 tuh udah koran apa? Di berita juga udah ada. Di berita ada? Udah ada. Dulu. Iya, berita-berita TV gitu kan. Oh ya, makanya saya nggak berani buat ngelengkap itu ceritanya karena tempatnya itu benar-benar pernah ada di berita kejadian itu. Oke. Dan lu berarti sama Hasan pun nggak pernah yang sendiri-sendirian di kosan itu ya? Nggak di pernah. kontrakan itu ya? Kita selalu berdua. Berdua terus. Karena setiap pulang kerja itu ya kita cuma numpang tidur aja sih sebenarnya di kontrakan sama Hasan. Mending itu berdua terus. Kalau sendiri kan Itu bisa. dia kalau kan saya cerita. Sendiri sipan ya kan? Itu dia nggak ada sip-sipan sih. Jadi kita kerja itu dari pagi, ya keluar itu sekitar jam 6 sore setelah maghrib itu. Sampai rumah sih jam 7 gitu. Kan karena ada briefing segala macam. Pulang tuh jam 7. Ya kalau sip-sipan bisa jadi dapat gangguan yang itu gokil nih. Bisa jadi Bang Hasan ngalamin, Iya. lu ngalamin Bang ya kan? Oke lah, kalau gitu. Dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Angga yang udah nyeritain ini nih Bang, Iya. sama sahabat Onceng, terutama sama gue, thank you banget Bang ya. Jadi buat yang lain juga nih yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke sini buat cerita. Caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita dulu di @oncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagramnya itu ya. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Bang Angga juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.